Hujan turun sejak subuh di kampung kecil di kaki Gunung Salak. Bukan hujan deras, melainkan hujan yang jatuh pelan namun tanpa jeda, membuat tanah menjadi berat dan udara terasa sesak. Kabut turun rendah menyelimuti atap rumah, pohon-pohon, dan jalan setapak yang menghubungkan kampung dengan dunia luar. Di kampung ini, setiap kabar buruk selalu terasa lebih dekat, seolah ikut duduk di ruang tamu masing-masing rumah. Nama pemuda itu, Raka Pratama. Usianya 23 tahun. Sejak kecil, ia dikenal pendiam. Lebih sering memendam pikirannya daripada mengucapkannya. Gunung adalah tempat menenangkan diri. Tempat di mana ia tidak dituntut menjelaskan siapa dirinya. 7 hari lalu, Raka mendaki Gunung Salak bersama 3 teman, Dimas, Andri, dan Wawan. Mereka bukan pendaki sembarangan, tapi juga bukan profesional. Gunung Salak dikenal licik, jalur bercabang, kabutnya datang tiba-tiba, dan banyak pendaki mengaku merasa dipanggil. Hari ketiga pendakian, cuaca berubah drastis. Kabut turun seperti dinding putih. Dalam kekacauan itu, Raka terpisah. Ia memanggil nama teman-temannya sampai suaranya habis. Tapi yang menjawab hanyalah gema yang terdengar terlambat, seolah bukan berasal dari dirinya. Aku tahu aku tersesat bukan karena salah jalan, tapi karena hutan tiba-tiba terasa hidup. Pohon-pohon berdiri terlalu rapat, dan setiap langkahku seperti diawasi. Wawan terpeleset dan jatuh ke jurang. Dimas dan Andri selamat, tapi luka. Raka menghilang. Pencarian dilakukan selama 3 hari. Pada hari ke-6, sebuah tubuh ditemukan di dasar jurang lain. Rusak parah, hampir tidak dikenali. Namun, pakaian dan barang-barangnya milik Raka. Kabar itu sampai ke rumah seperti petir tanpa suara. Jenazah dibawa pulang. Peti kayu diletakkan di ruang tengah. Bu Ratna, Ibu Raka, menangis tanpa suara. Pak Surya hanya duduk menatap lantai. Sari, adiknya, memandangi peti dengan mata kosong. Malam itu, pemandian jenazah dilakukan. Ini bukan anakku, naluri Ibu Raka saat pemandian jenazah. Ini bukan anakku, naluriku berteriak. Tapi semua orang bilang aku harus ikhlas. Saat air pertama disiramkan, terdengar suara lirih seperti napas tertahan. Beberapa orang mengira itu angin. Bu Ratna justru merasa dadanya sesak. Dan di luar kampung, di jalan berlumpur dari arah gunung, seorang pemuda berjalan tertatih. Ia berhenti di depan rumahnya sendiri. Kenapa rumahku ramai? Ketukan pintu terdengar pelan. Pintu terbuka. Raka berdiri di ambang pintu. Tubuhnya penuh lumpur, wajahnya pucat, tapi matanya hidup. Teriakan pecah. Bu Ratna berlari dan memeluknya. Tubuh itu hangat dan bernapas. Namun dari dalam rumah, krak, peti jenazah berguncang. Raka menatapnya dengan wajah tegang. Itu bukan aku, katanya dengan nada pelan. Itu yang mengikuti aku dari gunung. Raka pun duduk dengan gemetaran.
malam pertama aku sendirian, api unggun mati sendiri. Aku dengar langkah kaki, lalu suara memanggil namaku dengan suaraku sendiri. Ia menemukan jalur yang tak seharusnya ada, sebuah lembah sunyi. Di sana berdiri dirinya sendiri. Aku cuma mau pulang, kata makhluk itu. Kalau kau capek hidup, biar aku saja yang pulang. Makhluk itu mendorongnya ke jurang. Raka selamat, tapi jalur pulangnya dicuri. Peti pun dibuka. Sosok itu bangkit. Wajahnya sama, mata hitam pekat. Bu, aku pulang. Bu Ratna dengan ragu. Bu, jangan, teriak Raka yang asli. Sari mengambil pisau. Kalau kau Raka, katanya sambil menangis, kau gak akan bikin ibu ragu. Tusukan itu diikutin ceritanya, bukan suara manusia. Tubuh itu runtuh menjadi gumpalan hitam berbau tanah. Lampu pun padam. Pagi datang sunyi. Peti jenayah hilang. Raka hidup, tapi berubah. Setelah Raka pulang, aku merasa ada bagian diriku yang tertinggal di gunung. Setiap hujan turun, aku mencium bau tanah. Suatu malam, pintu depan berderit terbuka sendiri. Bu, aku pulang. Bu Ratna berjalan gemetaran ke ruang tamu. Di sana berdiri Raka. Matanya hitam pekat. Di saat yang sama, dari kamar terdengar teriakan Raka yang lain. Dari kejauhan, Gunung Salak menghembuskan kabut tebal ke arah kampung, seolah menjemput sesuatu yang belum terjadi. Malam itu tidak ada hujan, justru sunyi yang terasa ganjil. Terlalu tenang untuk kampung di kaki Gunung Salak. Bu Ratna duduk sendirian di ruang tamu. Lampu menyala terang, tapi bayangan di sudut-sudut ruangan terlihat lebih panjang dari seharusnya. Ia menatap foto Raka yang tergantung di dinding. Foto lama saat Raka masih SMA. Tersenyum canggung. Senyum yang berbeda dari senyum Raka yang pulang dari gunung. Kamu bukan anakku, bisiknya. Kata-kata itu keluar tanpa suara, tapi begitu terucap, dadanya terasa lega sekaligus hancur. Kilasan ingatan ibu datang menyerbu. Sejak pertama Raka pulang, malam pemandian jenazah, naluriku tidak pernah tenang. Ia tahu semua kenangan Raka, semua kebiasaan kecilnya. Tapi ada satu hal yang hilang. Rasa takutnya pada ibunya sendiri. Raka yang asli selalu gugup jika aku menatapnya terlalu lama. Makhluk itu tidak. Bu Ratna teringat sesuatu yang selama ini ditepasnya. Hari ke-6 pencarian, petugas datang membawa kabar sebelum jenazah ditemukan. Ibu, kemungkinan besar korban jatuh dari jurang yang sangat dalam. Kalau benar, kecil kemungkinan dia selamat. Dan di saat yang sama, jauh di dalam hutan Gunung Salak, Raka sudah mati. Ia tersangkut akar. Ia tidak merangkak naik. Yang berdiri di lembah itu hanyalah satu makhluk. Makhluk yang memakan ingatan Raka saat tubuh aslinya hancur di dasar jurang. Makhluk itu tidak meniru Raka. Ia menjadi Raka. Tubuh di peti jenazah malam itu adalah sisa yang gagal disempurnakan. Sedangkan yang pulang ke rumah adalah yang berhasil. Bu Ratna menutup mulutnya, menahan jerit. Dari arah kamar
terdengar suara langkah. Bu, suara itu memanggil lembut, terlalu lembut. Kenapa ibu belum tidur? Bu Ratna berbalik badan perlahan. Raka berdiri di ambang pintu. Wajahnya sama persis. Namun kini ia tidak berusaha menyembunyikan apapun. Matanya hitam sepenuhnya. Senyumnya tenang. Ibu pintar, katanya. Ibu satu-satunya yang sadar. Tangannya telunjuk. Tenang saja, Bu. Aku akan jaga keluarga ini. Aku akan hidup lama. Di luar rumah, angin dari arah gunung Salak bertiup pelan. Dan di kejauhan, gunung itu seolah tersenyum. Karena yang pulang ke rumah bukanlah anaknya yang hilang, melainkan sesuatu yang berhasil menggantikannya selamanya. Selesai. Apa yang baru kamu dengar bukan sekedar cerita. Entah itu nyata atau tidak, rasa takut yang muncul adalah hal yang nyata. Jika kamu merasa merinding, mungkin kisah ini belum benar-benar pergi. Sampai bertemu jika masih berani. Jika kamu menyukai cerita horor misteri dan tragedi seperti ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena di video selanjutnya, kita akan membuka kisah lain yang mungkin seharusnya tetap tersembunyi. Terima kasih.